Larantuka, sebuah kota kecil di timur Pulau Flores yang tenang dan damai, terletak pada 8,40 derajat lintang selatan dan 1230 derajat bujur timur. Bagian selatan kota ini langsung turun ke laut, sedangkan bagian utara langsung mendaki gunung Ile Mandiri. Dengan kondisi ini, Larantuka tumbuh dan berkembang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 10 km. Sejak dahulu, kota ini tetap tenang dan stabil. Banyak orang menilai kota ini lebih cocok sebagai kota tempat istirahat, menghabiskan masa tua, dan menyepi dari hingar-bingar gemerlap dunia modern. Setiap tahun kota ini selalu dibanjiri oleh ribuan umat Katolik yang melakoni prosesi Semana Santa, tradisi Paskah yang sudah berlangsung 5 abad lamanya. Tradisi ini bahkan telah menarik ribuan wisatawan dari berbagai daerah di seluruh Nusantara dan mancanegara dan telah menjadi daya tarik wisata rohani di Larantuka. Berdasarkan bahasa yang dipakai, masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Flores Timur bisa dibagi dalam 2 kelompok besar, yakni masyarakat Lamaholot dan masyarakat Melayu. Masyarakat Lamaholot mendiami sebagian besar wilayah kabupaten ini, sedangkan masyarakat Melayu sebagian besar mendiami wilayah di Larantuka Kota, Konga, dan Wureh di Pulau Adonara. Nah, perayaan Semana Santa sebenarnya terjadi di 3 tempat ini, yang kerap disebut dengan Hari Bae di Nagi, Hari Bae di Konga, dan Hari Bae di Wureh. Larantuka juga sering disebut Kota Renya atau kota milik Bunda Maria, kota yang diberkati Maria. Penyebutan tersebut diawali pada tahun 1645 ketika Raja Larantuka bernama Ola Adobala dibaptis oleh Imam Katolik Portugis. Ola Adobala lantas menyandang nama Don Francisco Ola Adobala Dias Vieira Godinho. Dia juga menyerahkan tongkat emas kerajaan pada Bunda Maria Reina Rosari. Secara ritual, Ola Adobala memprakarsai penyerahan tongkat emas kerajaan pada Tuan Ma atau Bunda Maria Reina Rosari sebagai lambang bahwa kota Larantuka sepenuhnya menjadi kota Renya, ratu, dan para raja merupakan wakil atau abdi dari Tuan Ma. Para penerus dari Ola Adobala kemudian memerintah dan membangun kerajaan Larantuka secara Katolik. Selanjutnya, pada 8 September 1886, Raja Don Lorenzo Usineno II, Raja ke-10 Larantuka, menobatkan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Larantuka. Sejak saat itulah Larantuka secara umum disebut dengan Kota Reina Rosari, Kota Ratu Rosario. Prosesi Semana Santa hanya dilangsungkan di Larantuka, tepatnya di kaki Gunung Ile Mandiri, Reina Rosari Larantuka. Ada beberapa versi tentang awal mulanya prosesi ini muncul dan berlangsung hingga kini. Tradisi ini dimulai sejak penemuan patung Tuan Ma di pantai Larantuka sekitar tahun 1510. Menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat, patung tersebut terdampar di pantai akibat karamnya kapal Portugis di perairan Larantuka. Dan atas perintah kepala kampung Lewonama, patung Tuan Ma yang terdampar itu disimpan di rumah pemujaan atau korke. Warga setempat yang kala itu belum mengenal sosok patung tersebut
menghormatinya sebagai benda sakral. Karena itu, tidak heran jika masyarakat Larantuka kerap memberikan sesaji di hadapan patung itu ketika merayakan suatu upacara khusus. Penemuan patung Tuan Ma berawal ketika pemuda Resiona melihat seorang wanita berjalan di atas laut. Pemuda itu pun takjub akan apa yang dilihatnya. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu berlari melaporkan kepada kepala suku. Ketika dia dan kepala suku kembali ke pantai, hendak mencari wanita itu, ternyata wanita itu telah berubah wujud menjadi patung cantik dengan raut wajah syahdu dan menenangkan. Dan menariknya, di sekitar patung tersebut ada simbol-simbol yang tersusun oleh kerang-kerang. Arti dari simbol-simbol tersebut baru diketahui setelah misionaris Katolik datang dan mengartikan tulisan tersebut yang berbunyi Santa Maria Regna Rosari. Raja Larantuka kemudian menjadikan patung Bunda Maria itu sebagai dewi yang mereka hormati. Patung Bunda Maria dianggap sebagai pemberian dari Sang Pencipta dan sebagai tanda bahwa rakyat Larantuka akan selalu ditolong dan dilindungi oleh Sang Dewi. Masyarakat Larantuka kemudian menyebut patung tersebut sebagai Tuan Ma, yang artinya Tuan Mama. Ketika misionaris Katolik dari Ordo Dominikan datang ke Flores, seorang imam ordo itu diajak oleh kepala suku untuk melihat patung tersebut. Imam itu kemudian memperkenalkan patung Bunda Maria kepada masyarakat. Raja Larantuka kala itu, Ola Adobala, kemudian dibaptis dengan nama Don Francisco Ola Adobala Dias Vieira de Godinho. Demikian pula dengan masyarakat, sehingga sejak saat itulah mereka mengenal iman Katolik. Seiring dengan bertambahnya penganut Katolik di Larantuka, patung Tuan Ma yang diakui dan diyakini sebagai Bunda Maria mendorong masyarakat untuk mengadakan devosi atau penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih. Tradisi itulah yang kemudian dikenal sebagai Semana Santa. Pada tahun 1500-an, Larantuka sangat kuat menjalani tradisi tua kekatolikan dengan devosi-devosi kepada Bunda Maria. Orang Larantuka sangat meyakini bahwa melalui Bunda Maria, mereka akan sampai kepada Tuhan Yesus. Dalam tradisi Larantuka, serangkaian ritual rohani dan upacara keagamaan ini disebut dengan Semana Santa. Semana artinya seminggu atau sepekan, Santa artinya suci atau kudus, yang dalam tradisi gereja Katolik disebut dengan Pekan Suci. Semana Santa di Larantuka tidak dilepas pisahkan dengan warisan Portugis untuk Indonesia pada umumnya dan untuk Larantuka sendiri pada khususnya. Orang Katolik Larantuka tetap mewarisi ritual keagamaan yang ditinggalkan bangsa Portugis itu secara lengkap. Sejarah tradisi menjadi jawaban atas hal ini. Tradisi ini dibawa oleh Portugis yang datang untuk berdagang rempah-rempah, termasuk cendana dari Pulau Solor dan Timor pada abad ke-16 yang berpusat di Lohayong, Solor Timur. Pada awalnya, setelah menaklukkan Bandar Malaka pada tahun 1511, kapal-kapal dagang Portugis berlayar menuju Kepulauan Maluku dan Banda untuk mencari rempah-rempah. Sebagian kapal-kapal Portugis itu ada yang bergerak tajam ke arah selatan ketika melewati Laut Flores
atau Laut Banda. Mereka singgah di pulau-pulau yang menghasilkan kayu cendana putih yang tumbuh subur di sana. Jenis kayu ini sudah sejak lama menjadi barang dagangan yang dicari para pedagang asli Tiongkok dan dipakai sebagai bahan pembuatan dupa, minyak wangi, dan peti mati yang berbau wangi. Harga kayu cendana ini di Pelabuhan Canton bisa mencapai 3 kali lipat dibandingkan dengan harga di Pulau Timor. Sejak saat itulah kepulauan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai berinteraksi dengan bangsa Portugis, tak terkecuali wilayah di Flores Timur beserta kota-kotanya. Pada tahun 1515, Portugis membangun kekuatan di 2 wilayah yang berada di Flores sebagai tempat singgah sebelum ke Pulau Timor, yakni Ende dan Larantuka. Larantuka sendiri dipilih karena letaknya yang strategis, tidak menghadap laut lepas, dan terlindungi oleh 2 pulau di depannya, yakni Solor dan Adonara, serta teluknya yang tenang dan indah. Selanjutnya, Portugis lebih memusatkan kekuatannya di Pulau Solor, tepatnya di Lohayong, dan Larantuka ditinggalkan. Pada tahun 1561, Solor didatangi oleh kaum misionaris Dominikan yang memulai misi Katolik di sana. Ketika Belanda menyerang Solor pada tahun 1613, dan benteng pertahanan yang dibangun Portugis di Lohayong berhasil direbut, Portugis mengalami kekalahan dan melarikan diri bersama beberapa pribumi yang sudah memeluk Katolik ke Larantuka sebagai wilayah yang paling aman. Dalam pelarian itu, ada hal yang menarik, yaitu ketika komandan garnisun Belanda di Solor membelot dan menggabungkan diri dengan Portugis di Larantuka serta memeluk Katolik. Ketika di Larantuka, itulah imam-imam Portugis datang kepada Raja Larantuka dan mempermandikan raja serta keluarganya menurut iman Katolik. Mulai saat itu muncul semboyan di Larantuka, yaitu raja adalah penguasa wilayah, penguasa pemerintahan, adat, dan juga agama. Pelabuhan Larantuka selanjutnya berkembang dengan cukup pesat. Kapal-kapal dari Jawa dan Tiongkok rutin menyinggahi dan mendatangi Larantuka. Pada tahun 1641 terjadi pengungsian besar-besaran orang Portugis dari Malaka ke Larantuka bersama orang Melayu Malaka yang telah memeluk Katolik, karena Malaka berhasil direbut. Pengungsian besar-besaran inilah yang diduga juga membawa patung-patung dan benda-benda kerohanian Katolik ke Larantuka. Para imigran ini membangun 2 pemukiman baru, yaitu di Wureh dan Konga. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi dan membentuk sebuah komunitas masyarakat baru. Mereka lantas disebut dengan orang Topas, sedangkan orang Belanda menyebutnya dengan Zwarte Portugezen, Portugis hitam, yang bisa dikenali dari kulit mereka yang berwarna gelap. Namun orang-orang yang tinggal di Larantuka, Konga, dan Wureh menyebut mereka dengan sebutan Larantuqueiros, artinya orang dari Larantuka. Kedatangan orang-orang Portugis dan Malaka pribumi yang telah memeluk Katolik menikah dengan orang-orang Larantuka serta berinteraksi dengan masyarakat asli ini mengakibatkan agama Katolik dikenal dan dipeluk oleh masyarakat pribumi. Dan pada tahun 1645, Raja Larantuka bernama Ola Adobala dipermandikan oleh seorang imam Katolik Portugis. Ola Adobala menyandang nama Don Francisco Ola Adobala Dias Vieira Godinho. Para penerusnya lantas memerintah dan membangun kerajaan Larantuka secara Katolik.
Olah Adobala juga menyerahkan tongkat emas kerajaan pada Bunda Maria Reina Rosari. Ratu Kerajaan Larantuka sesungguhnya adalah Bunda Maria Reina Rosari, dan keturunan dari Don Francisco Olah Adobala Dias Vieira Godinho adalah wakil-wakilnya di dunia. Raja hanya bergerak di bidang keagamaan menjadi konferia, pemimpin perserikatan dengan bendera Keloba Gurita. Kerajaan Larantuka adalah kerajaan terbesar di Flores Timur dan dikenal sampai di ujung Pulau Timur. Di Los Palos misalnya, kemasyhuran kerajaan Larantuka membuat Raja Villoro Virissimo menyimpan pusaka berupa kain Larantuka yang unik. Dengan pemerintahan seperti itu, kerajaan Larantuka pun dengan tangan terbuka menerima agama Katolik. Prosesi Jumat Agung dan Pekan Semana Santa pun mulai diberlakukan secara rutin sejak tahun 1736. Prosesi Semana Santa sebelumnya memang pernah dibuat, namun belum teratur. Pekan Semana Santa di Larantuka dirayakan hampir seminggu penuh, mulai dari hari Minggu Palma sampai dengan Minggu Paskah. Pada saat perayaan ini sedang berlangsung, warga kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, antusias menyambut perayaan ditemukannya patung Tuan Ma, Bunda Maria. Berbagai peziarah dari sejumlah penjuru tanah air akan berdatangan ke kota Bunda Maria itu. Mereka ingin menyaksikan perayaan besar tersebut sekaligus ingin mendapatkan mujizat karena sebagian besar dari pengunjung adalah orang sakit, terutama sakit stroke dan cacat. Peziarah yang sakit seperti itu kebanyakan didampingi oleh anggota keluarganya agar dapat menyembah Tuan Ma. Para peziarah yang datang dari daratan Flores Timor, Sumba, dan Rotendao, Nusa Tenggara Timur, kebanyakan merupakan generasi muda. Orang Flores yang sudah tua dan tinggal di perantauan biasanya menyuruh anak mereka untuk mengikuti ziarah tersebut. Saat pulang dari Larantuka, perwakilan keluarga biasanya akan membawa air berkat hasil cucian patung Tuan Ma dan Tuan Ana yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Selain mengenakan pakaian berwarna hitam, biasanya peziarah juga membawa rosario dan gambar-gambar kudus untuk disimpan di sekitar patung Tuan Ma dan Tuan Ana. Gambar-gambar itu diyakini akan diberkati oleh Tuan Ma untuk keselamatan seluruh keluarga. Tuan Ma, begitu orang Larantuka menyebut patung Mater Dolorosa atau Bunda Maria berduka cita yang menjadi pusat ritual tradisi Semana Santa, memang disakralkan oleh warga Larantuka. Kehadiran Tuan Ma dan patung Tuan Ana, sebutan warga Larantuka bagi Yesus, dan prosesi Jumat Agung ditunggu umat dan peziarah yang membanjiri dari seluruh penjuru negeri. Tuan Ma memang hanya bisa ditemui setahun sekali sejak Kamis Putih hingga Jumat Agung atau Sesta Vera, yang kemudian membuat kehadiran Tuan Ma begitu ditunggu oleh umat dan peziarah. Dan uniknya, masing-masing orang memiliki interpretasi yang berbeda-beda ketika melihat raut wajah sang bunda. Wajah bunda menurut kepercayaan orang Larantuka, kalau bunda itu berwajah suram, artinya kita sedang susah. Tetapi ketika berwajah berseri-seri, itu artinya tahun ini kita memperoleh banyak berkah. Adapun rangkaian prosesi Semana Santa secara keseluruhan, yaitu Minggu Palma, Rabu Trewa, Kamis Putih, Jumat Agung atau Sesta Vera, Sabtu Santo, Sabtu Suci, hingga perayaan Minggu Haleluya atau Minggu Paskah.
Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Minggu Palma. Minggu Palma adalah rangkaian awal dari ritual Semana Santa. Masyarakat lokal menyebut Minggu Palma dengan nama Domingo Ramo atau Minggu Daun-Daun. Minggu Palma tidak hanya diwarnai dengan perayaan liturgis saja, tetapi juga perayaan devosi. Konferia dan para umat akan mengadakan persisan, yaitu sebuah prosesi mengelilingi gereja katedral dalam rangka mengenang Yesus memasuki kota Yerusalem. Pada saat itu, Yesus dianggap sebagai raja dengan sebutan Hosana Filio David. Yang kedua, Rabu Trewa. Rabu dalam pekan suci ini oleh masyarakat Larantuka disebut dengan Rabu Trewa. Trewa artinya terbelenggu. Tradisi Rabu Trewa memang unik karena hanya ada di Larantuka dan wilayah sekitarnya. Masyarakat setempat menyebut Trewa karena berdasarkan sejarahnya pada hari tersebut Yesus dibelenggu dan menjadi awal dari kisah sengsara Yesus Kristus. Rabu Trewa merupakan tradisi yang memiliki ciri khas masyarakat Nagi. Pada hari Rabu Trewa, umat Katolik Larantuka akan memenuhi dua kapela, yakni Kapela Tuan Ma di Pantai Kebis, Larantuka, Kelurahan Larantuka, dan Kapela Tuan Ana di Kelurahan Lohayong. Rabu Trewa di Larantuka ditandai dengan penutupan mengaji Semana Santa, berdoa sambil bernyanyi, yang merupakan giliran Kapten Jentera atau Fernandes Aikoli, Kampung Larantuka. Prosesi ini dilakukan secara bergilir oleh 13 suku, yaitu suku Kabelen, Resiona, suku Lewai, Kabu dan Leveni, suku Kea, Aliandu, suku Sau, Dias, suku Amakelen atau Derosari, Raja Amakoten, Dias, Vieira, Dagodinho, suku Maran, suku Ribeiro da Gomes, suku Kelen, suku Lamuri, suku Mulowato, suku Laverang, dan suku Kapten Jentera atau Fernandes Aikoli. Pada pagi hari akan diadakan doa di Kapela Maria dengan upacara yang diatur secara baku oleh suku-suku yang telah mentradisi. Doa Semana Santa sendiri dihantar oleh Mama Muji, ibu-ibu penyanyi dalam bahasa Latin atau Portugis. Sedangkan pada sore harinya diadakan lamentasi, ratapan Nabi Yeremia di Gereja Katedral Regina Rosari, Larantuka, yang dilakukan menurut ritus Gereja Katolik Romawi kuno di Posto. Di akhir lamentasi dibuat semacam keributan dan kegaduhan dengan teriakan "Trewa, Trewa, Trewa". Pada zaman dahulu, acara ini memperbolehkan penghancuran kapal-kapal yang ada di pelabuhan, serta dihiasi pula dengan pesta dan mabuk-mabukan. Tetapi hal tersebut kini tidak dilakukan lagi. Yang ketiga, Kamis Putih. Kegiatan Kamis Putih pada hari Kamis Putih ini diawali dengan perayaan Ekaristi oleh Uskup Larantuka yang bersifat liturgis. Sementara itu, Mardomu bersama dengan keluarga, kerabat, dan umat melaksanakan tradisi Tikan Turo, yaitu memasang tiang dari kayu dan bambu tempat pemasangan lilin untuk devosi Jumat Agung, serta membangun armada. Kegiatan lantas dilanjutkan dengan upacara Muda Tuan pada siang hari, yakni upacara pembukaan peti patung Tuan Ma atau Mater Dolorosa yang selama 1 tahun ditutup oleh petugas konferia yang diangkat melalui sumpah. Setelah dibuka, patung Mater Dolorosa lantas dibersihkan, dimandikan, dan dihiasi. Subritual ini tertutup untuk umum, hanya konferia dan orang-orang terpilih saja yang dapat ikut serta dalam upacara Muda Tuan. Sebelum umat dan peziarah dapat melakukan devosi cium Tuan Ma,
pintu kapela secara simbolis dibuka oleh Raja keturunan Dias Vieira de Godinho pada sore harinya. Pembukaan pintu kapela Tuan Ma yang disebut dengan buka pintu Tuan ini adalah salah satu bagian dan permulaan sub ritual cium Tuan Ma. Sebelum membuka pintu kapela, Raja berdoa dan minta restu kepada raja-raja sebelumnya, termasuk kepada Watowele, leluhur para Raja Larantuka yang berasal dari Gunung Ile Mandiri. Setelah pintu kapela dibuka, dimulailah devosi cium Tuan Ma. Kesempatan tersebut diberikan kepada para umat untuk bersujud dengan menyampaikan promesa, permohonan berkat dan rahmat. Para umat meyakini bahwa Bunda Maria akan membawa doa dan permohonannya kepada Tuhan Yesus, per Mariam ad Jesum. Seperti tradisi Gereja Katolik pada umumnya, pada Kamis Putih malam di Gereja Regna Rosari diadakan perayaan Ekaristi pembasuhan kaki 12 Rasul yang dilanjutkan dengan adorasi penyembahan umum. Doa bergilir di depan Sakramen Maha Kudus, mencium Tuan Ma di Kapela Tuan Ma dan mencium Tuan Ana di Kapela Tuan Ana. Tahap yang disebut dengan promesa Lakademu ini disiapkan secara sukarela oleh beberapa orang. Adapun tugas dari Lakademu atau Nikodemus hanya dari Gereja Regna Rosari sampai ke Kapela Tuan Ana selama prosesi Jumat Agung malam. Para anggota Lakademu yang dipilih secara sukarela dan rahasia ini memeriksa rute perjalanan dan mengecek kesiapan armida-armida tempat pemberhentian. Aksi jalan-jalan melakukan inspeksi ini disebut dengan jalan kure. Para Lakademu berjalan bergandengan tangan sepanjang rute prosesi dan berhenti di tiap armida untuk memeriksa keamanan jalan dan keadaan sekitar armida itu. Yang keempat, Jumat Agung. Menurut sejarahnya, ketika prosesi ini digelar di awal-awal, nuansa kesan tobat dan syukur begitu mewarnai. Makna itulah yang terus dipelihara, dijaga, dan dipertahankan hingga sekarang. Umat Katolik Larantuka menyebutnya dengan Sesta Vera atau Jumat Agung. Prosesi Jumat Agung merupakan perarakan dalam mengantar jenazah Yesus Kristus setelah dia disalibkan. Perarakan patung Tuan Ma dan Tuan Ana menuju Gereja Katedral Regna Rosari dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB. Perarakan diatur dengan susunan sebagai berikut. Pertama, Genda Do yang ditabuh terus-menerus sampai dengan selesai prosesi di malam hari. Yang kedua, Serdati adalah Panji Conferia Regna Rosari. Yang ketiga, anak-anak yang membawa ornamen sengsara. Yang keempat, salib dan serai, lilin besar yang mengait salib. Yang kelima, penyanyi Ovos dan Eus. Yang berikut, tangan Dayabu adalah tangan setan yang merupakan lambang godaan setan sepanjang sejarah manusia. Yang berikut, Gian de Morti, lukisan rangka manusia yang merupakan lambang kematian dan pengaruh setan. Yang berikut, Lampion, lambang terang. Yang berikut, Kerenti dan Krona Spina, rantai dan mahkota duri yang merupakan lambang belenggu setan dan keangkuhan manusia. Yang berikut, paku dan pemukul, pundi-pundi, tongkat dan bunga karang, lembing atau tombak, dadu dalam piring, buah-buahan, tempayan, ayam jantan, salib, dan tangga. Kemudian patung Tuan Ana, umat promesa Tuan Ana, patung Tuan Ma, para pesadu Conferia dan Irmão Conferia bersama raja, dan yang terakhir umat promesa Tuan Ma. Sekitar pukul 18.00 waktu setempat, para umat berkumpul di Gereja Katedral Larantuka untuk melaksanakan lamentasi. Selanjutnya, para Conferia mengumandangkan ratapan Yeremia dan nyanyian Popule Meus hingga perarakan patung keluar
dari gereja katedral. Suasana prosesi ini terkesan sunyi meskipun diikuti oleh begitu banyak orang. Prosesi perarakan pun berjalan dengan melewati armida-armida. Armida bersifat temporal hanya ketika prosesi Jumat Agung saja. Yang kelima, Minggu Haleluya atau Minggu Paskah. Pada hari Minggu Paskah dilaksanakan upacara Ekaristi Paskah di gereja, sedangkan pada sore harinya para umat bersama dengan Irmaung Conferia dan Pesadu Conferia mengantar patung Maria Haleluya dari Kapela Pantekebis ke gereja katedral untuk disemayamkan selama upacara Ekaristi. Setelah selesai perayaan Ekaristi, patung Maria Haleluya diarah kembali ke Kapela Pantekebis untuk pentakhtaan. Prosesi ini dilakukan dengan acara Sera Punto Dama, kegiatan penyerahan tugas mardomo dari yang lama kepada yang baru. Acara Sera Punto Dama juga dilakukan di Kapela Misericordia Pantai Besar setelah prosesi Minggu Paskah selesai. Dengan demikian, berakhirlah prosesi suci Semana Santa yang panjang dengan Sesta Vera sebagai mahkotanya. Sebagai budaya sakral warisan Portugis, ritus suci juga digelar di Konga dan Vure. Larantuka memiliki banyak kapela. Hampir setiap kampung terdapat kapela dengan pelindung yang berbeda-beda. Kapela yang terbesar dan menjadi pusat Semana Santa adalah Kapela Tuan Ma dan Kapela Tuan Ana. Selain itu, ada lagi dua kapela di ujung timur dan barat Larantuka yang menjadi perhatian ketika Semana Santa, yaitu Kapela Tuan Meninu dan Kapela Misericordia. Ketika prosesi Jumat Agung, kapela-kapela kecil di kampung-kampung pun ikut memanjatkan doa dan menyalakan lilin tepat ketika persisa atau ziarah dimulai. Lilin tersebut baru boleh dimatikan tepat ketika persisa selesai dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, perjalanan prosesi mengelilingi kota Larantuka menyinggahi 8 armida atau perhentian, lambang 8 suku yang berfungsi, yakni yang pertama Armida suku Mulawato atau Misericordia Pantai Besar, berada di Kelurahan Lohayong dan Pohon Siri, yaitu merenungkan janji Tuhan yang mengutus putranya ke dunia. Yang kedua, Armida Umat Sorotari di Pohon Siri dan Balela yang berpelindung Amu Tuan Meninu, Tuan Bayi Anak, yaitu merenungkan masa kanak-kanak Yesus. Armida yang ketiga adalah Armida suku Amakelen dan Amahurin Balela di Kapela Santo Filipus Balela, yaitu merenungkan masa hidup dan karya Yesus selama di dunia. Yang keempat, Armida suku Kapten Jentera dengan pelindung Amu Tuan Trewa, yaitu Tuan Terbelenggu. Di sini merenungkan Yesus yang ditangkap dan diadili. Yang kelima, Armida suku Riberu atau Mater Dolorosa da Gomes di depan Kapela Tuan Ma, yaitu merenungkan Maria yang bersatu mengikuti jalan salib Yesus putranya. Yang keenam, Armida suku Sau atau Dias di Kapela Benteng Daud Pohon Siri dengan pelindung Santo Antonius dari Padua. Di sini merenungkan saat Yesus dijatuhi hukuman mati. Yang ketujuh, Armida keluarga Raja Dias Vieira de Godinho di Armida Kuce yang berada di depan istana Raja Larantuka, yaitu merenungkan Yesus yang telah wafat di kayu salib. Armida yang kedelapan adalah Armida suku Amaleken Lewonama di Kapela Tuan Ana, yaitu merenungkan Yesus yang diturunkan dari kayu salib. Armada suku Amakelen Lewonama menjadi pusat dari prosesi Jumat Agung dikarenakan prosesi perarakan berakhir di tempat ini. Pada armada ini pula patung Yesus diturunkan dari salib dan diletakkan pada pangkuan Bunda Maria. Selanjutnya, seluruh umat kemudian diantar untuk masuk ke dalam gereja Regna Rosari Larantuka. Selain kapela dan armida,
terdapat juga tempat ibadah yang disebut dengan tori. Tori adalah rumah yang secara khusus dijadikan sebagai tempat ibadah dan menyimpan benda-benda suci seperti salib dan patung peninggalan nenek moyang. Tori-tori ini adalah milik suku-suku tertentu yang menjaga pusaka mereka secara turun-temurun. Tori-tori itu antara lain Tori Tuan Trewa, Tori suku Teluma da Santo, Tori Mesti de Campu, Tori Pantekebis, dan Tori Lewai. Persis Semana Santa di Larantuka, Nusa Tenggara Timur telah mengalami inkulturasi antara kepercayaan masyarakat lokal, ajaran gereja, dan tradisi yang dibawa oleh bangsa Portugis. Beberapa tradisi mengalami perubahan, tetapi sebagian besar sampai saat ini masih dipertahankan. Meski demikian, perubahan yang muncul tidak dipermasalahkan karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang memperkaya tradisi dan menjadi milik semua masyarakat. Dalam perayaan Semana Santa, Tuan Ma diterjemahkan sebagai Bunda Maria, tokoh yang paling menderita atas sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Patung Tuan Ma pun diarak bersama Tuan Ana, patung Yesus. Sosok Bunda Maria dalam ajaran Katolik disebarkan oleh para misionaris Portugis yang kemudian juga mengenalkan tradisi Semana Santa. Para misionaris Portugis tersebut dapat diterima oleh para suku dan masyarakat adat setempat karena secara tradisi mereka juga menjunjung tinggi peran perempuan. Arak-arakan Semana Santa termasuk tradisi yang mengalami perubahan. Kalau di masa lalu umat memberi upeti kepada nenek moyang yang diyakini menghuni korke, rumah pemujaan. Tetapi pada masa sekarang, di dalam korke-korke tersebut diletakkan salib di dalamnya. Korke-korke itu kemudian diubah menjadi gereja-gereja kecil, sedangkan upeti kepada raja berubah menjadi kolekte persembahan kepada gereja.